Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'dhima li fadida wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-7 dan kita sekarang memasuki makalah yang ke-6. Wal maqalatu sadisatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang ke-6 ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kira-kira kenapa? Dunia itu rumahnya orang yang tidak punya rumah. Maksudnya gimana? Dunia itu rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ya karena dia nanti akan meninggalkan, dunia itu akan hilang. Karenanya dunia itu dikatakan rumahnya orang yang tidak punya rumah. Masa ada orang di dunia kemudian selama-lamanya? Ada? Tidak ada. Dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kenyataannya bukan rumahnya dia. Kalaupun dia punya rumah, misalkan rumah seperti bangunan-bangunan itu juga nanti akan menjadi milik orang lain. Bisa menjadi milik anaknya, istrinya, keluarganya, bahkan bisa jadi milik tetangganya. Itu namanya dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa maluman la malalah. Dunia itu adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Ya memang kenapa kok menjadi hartanya orang yang tidak punya harta? Karena dunia juga akan hilang. Dunia itu akan hilang. Kita mau mengumpulkan harta semisal sampai berapa ribu triliun, kira-kira bisa untuk dimiliki selama-lamanya? Tidak mungkin, karena umur manusia lebih pendek daripada umur dunia. Umur manusia terbatas antara 60 sampai 70, sedangkan bisa jadi umurnya sudah habis, dunianya masih belum habis. Bisa jadi dinikmati oleh orang lain. Itu artinya dunia itu adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqlalah. Dunia itu, yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak mempunyai akal yang sempurna. Orang itu kalau akalnya sempurna, dia tidak mengumpulkan dunia. Yang dimaksud dibahas di sini dunia adalah dunia yang memang murni untuk kepentingan dunia, tidak ada kepentingan akhirat. Kalau misalkan kita mengumpulkan dunia agar misalkan bisa menafkahi anak istri, agar tidak minta-minta, agar bisa untuk sebagai bekal ibadah, itu bagus. Tapi di sini yang dimaksud adalah dunia yang memang tujuannya adalah murni dunia, ingin bersenang-senang, memperbanyak dengan mengumpulkan dunia. Kata Rasulullah, orang yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Karena orang itu kalau akal yang sempurna, dia tidak menumpuk-numpuk harta yang memang tujuannya murni untuk bersenang-senang dengan urusan duniawi. Misalkan beli mobil bagus, misalkan beli mobil Alphard, misalkan, boleh apa tidak boleh? Kenapa kok boleh? Alphard itu kan
harganya sekitar 1 M, ada yang 1 M lebih. Boleh pada boleh? Hah? Kenapa? Tujuannya itu, iya, tujuannya itu misalkan kalau misalkan orang yang jam terbangnya tinggi diundang ke sana kemari, kalau dia pakai mobilnya bagus kan nyaman sambil bisa istirahat di dalam, itu akhirnya lebih bisa memanage waktunya. Boleh jika memang orientasinya itu untuk akhirat. Tapi kalau untuk misalkan saya gengsi sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, masa mobilnya mobil biasa misalkan, nah itu yang tidak diperbolehkan, tidak bagus seperti itu. Kata Rasulullah, orang yang tidak punya akal yang sempurna itu adalah orang yang mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta dunia. Jadi jangan suudzon sama kiai-kiai, sama tokoh-tokoh agama, kok mobilnya bagus-bagus. Saya dapat cerita, tidak tahu kebenarannya, tapi saya percaya saja. Habib Taufik itu tidak punya mobil. Tahu Habib Taufik? Tahu. Itu beliau tidak punya mobil. Dan yang sering dipakai itu siapa? Mobilnya siapa? Mobil, ya pokoknya kalau beliau dikasih mobil itu, beliau bilang, ini mobil ini bukan untuk saya tapi untuk pondok. Jadi siapapun yang pakai itu silahkan. Jadi kadang-kadang waktu itu mobilnya tidak ada, ya akhirnya banyak orang yang nawarkan mobilnya orang dipakai. Makanya gonta ganti. Habib Taufik itu kalau ke Besuki itu mobilnya kadang gonta ganti, karena memang dia tidak punya mobil. Nah, padahal kalau misalkan mau saja itu tinggal bilang, pasti dikasih sama orang. Yaitu untuk mengekspresikan betapa sikap beliau kepada dunia itu ya biasa-biasa saja. Kemudian wa yashtaghilu bi syahawatiha man la fahmalah. Orang yang sibuk ngurusi kesenangan dunia itu adalah orang yang tidak paham hakikat dunia. Dunia itu kan halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya itu dihisab, haramnya diazab. Dan dunia itu memang nilainya sangat rendah di hadapan Allah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu beliau itu kan punya 4.000 anjing yang digunakan untuk menjaga sawahnya, tanamannya. Di setiap anjing itu dikasih kalung emas. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ditanya oleh seseorang, kenapa kok seperti itu? Kata Nabi Ibrahim, li'anna dunya jifah wa tullabuha kilabun. Karena sesungguhnya dunia itu adalah bangkai, dan yang menjadi bangkai itu adalah anjing. Anjing itu menjadi bangkai. Dibuat biasa-biasa saja. Pokoknya kita itu kalau urusan dunia itu tidak usah susah-susah. Dapat rezeki ya alhamdulillah, tidak dapat ya nyari, gitu kan begitu. Tidak usah sampai menghalalkan segala cara. Contoh ya, kalau di instansi itu ada yang daftar PNS, ada yang daftar P3K, tapi kadang tidak menggunakan cara-cara yang benar. Tujuannya apa? Untuk memperoleh dunia. Nah, ini sudah tidak benar. Silakan mencari dunia, tidak apa-apa, tapi dengan tujuan-tujuan yang bagus. Kata Rasulullah, orang yang sibuk dengan urusan kesenangan duniawi itu adalah orang yang tidak paham hakikat dunia. Wa 'alaiha yahzanu man la ilmalah. Dan orang yang bersedih ketika kehilangan dunia itu adalah orang yang tidak ngerti hakikat dunia, kata Rasulullah. Uangnya hilang, gimana? Sedih pada sedih? Sedih. Sedih itu manusiawi. Cuma kita harus sadar, kita harus paham bahwa sesuatu yang memang bukan milik kita ya tidak akan menjadi milik kita. Itu berarti memang cuma mampir saja. Saya pernah cerita, saya pernah itu diundang ngisi rutinan majelis di salah satu tempat. Diundang ngisi rutinan majelis di salah satu tempat. Saya naik sepeda motor.
Seperti biasa, sebelum pulang itu saya dikasih amplop sama beliau yang punya majelis itu. Pulang, tak masukkan di saku atas ini. Pas campur sama HP Android saya. Terus di tengah-tengah jalan saya lagi nyetir, kok kayaknya ada WA masuk atau ada telepon, saya lupa. Akhirnya saya ambil itu HP-nya, dan otomatis amplopnya ini juga ikut keangkat. Hampir nyampe rumah itu kok udah ada ini amplopnya ini. Mau balik lagi karena di jalan raya kemungkinan sudah ada, bisa jadi terbang atau bisa jadi diambil sama orang. Ya, akhirnya saya mikir, ya mungkin cuma lewat saja, lewat kantong saya, tapi itu bukan milik saya. Ya dunia memang seperti itu. Susah, sedih itu boleh, tapi itu berarti memang bukan ditakdirkan milik kita. Selama kita itu paham terhadap hal seperti itu, artinya itu bukan takdirnya kita, nanti pasti akan diganti oleh Allah. Segala sesuatu yang hilang dari kita akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, asal ridho dan ikhlas. Asal ridho dan ikhlas. Yang penting ridho dan ikhlas. Yakin apapun yang hilang dari kita, baik itu uang, baik itu harta, baik itu barang, baik itu orang, akan diganti sama Allah. Karenanya dikatakan dalam sebuah syair, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Setiap sesuatu, kalau kita berpisah dengan sesuatu itu atau kita berpisah dengan seseorang, pasti akan ada penggantinya. Harus yakin itu, asal ridho dan ikhlas. Tapi kalau kita sudah berpisah dengan Allah, siapa yang bisa menggantikan Allah? Makanya salah satu orang yang memisahkan diri kepada Allah itu adalah orang yang tidak sholat. Karena sholat itu disebut sholat ya annaha silatun bainal abdi wa rabbih, karena bisa menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau sudah tidak ada tali penghubung, gimana caranya nyambung dengan Allah? Makanya kalau sudah Allah yang sudah kita pisah, maka tidak ada penggantinya. Kalau masih pisah dengan harta, pisah dengan manusia, pisah dengan jabatan, pasti diganti asal ridho ikhlas terhadap takdir dari Allah. Begitu. Walaha yahsudu man la lubbalah. Dan orang yang hasud, orang yang iri dalam hal urusan dunia, itu adalah orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Orang yang iri dalam hal urusan dunia itu berarti akalnya tidak sempurna. Makanya dikatakan oleh Ibnu Sirin, aku tidak pernah iri kepada siapapun dalam hal urusan dunia. Kalau dia nantinya termasuk penduduk surga, maka bagaimana aku iri terhadap dunia yang nanti di surga itu menjadi sesuatu yang sangat hina derajatnya. Dan aku juga tidak pernah iri kepada orang dalam hal urusan dunia, kalaupun nanti dia termasuk calon penduduk neraka, bagaimana aku iri dengan dunia, toh nantinya dia kembalinya kepada neraka. Ibnu Sirin ini butuh belajar. Menghilangkan iri itu butuh belajar. Dan biasanya iri itu akan muncul kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Biasanya saudara dengan saudara, sepupu dengan sepupu, teman dengan teman, ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai. Itu biasanya baru muncul. Makanya dalam sebuah keluarga itu ya seperti itu pasti ada. Yang penting bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol agar tidak iri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, yang menjadi buruk orang iri itu adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika ditampakkan. Tapi kalau cuma disimpan di dalam hati, itu masih tidak begitu bahaya. Karena itu pasti ada itu. Manusiawi, orang iri itu manusiawi. Tapi kalau sudah bilang cerita, oh itu masa orangnya biasa-biasa kok rezekinya banyak, masa orang tidak pernah sholat kok begitu.
Saya ini yang rajin ibadah, rajin baca Quran, kok cuma dikasih ini, dikasih itu. Nah itu yang dia akan bahaya, karena bisa merembet kemana-mana. Makanya dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi kalau masih disembunyikan, masih pendam di dalam hati, ketika ketemu juga nyapa, ketika ketemu juga senyum, walaupun seperti itu adalah hal yang tidak bagus, tapi lama-kelamaan dengan kita berpura-pura baik di hadapan orang yang kita iri itu, lama-kelamaan hatinya akan sembuh. Hatinya akan sembuh sendiri. Makanya ini hal yang berat. Seperti itu hal yang berat. Kayak pura-pura baik itu juga kadang-kadang perlu untuk menyembuhkan luka. Lukanya namanya luka iri. Ya itu luka tak berdarah, itu tidak butuh kepada obat merah itu. Maka orang yang iri itu adalah orang yang tidak punya akal sempurna, kata Rasulullah. Iri itu bisa menjangkit kepada siapapun, bukan cuma orang biasa. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi sifat irinya. Semakin tinggi sifat irinya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dikatakan termasuk salah satu tanda riyaknya orang alim, seorang guru, seorang mudarris, seorang muallim itu, dia tidak suka kalau muridnya belajar kepada orang lain. Itu salah satu tanda riyaknya. Makanya silakan belajar kepada siapapun, tapi saya mewanti-wanti tidak belajar kepada orang yang pemahamannya tidak tepat. Tidak saya perbolehkan. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih satu pemahaman dengan kita, silakan. Hadir di majelis ini silakan, hadir di majelis itu silakan, di sana silakan. Semuanya sama. Asal pemahamannya sama. Kadang-kadang kan ada orang yang pemahamannya beda. Tahlilan tidak boleh, istighosah tidak boleh, maulidan tidak boleh, peringatan-peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj dan sebagainya tidak boleh, tawasul tidak boleh. Kalau kepada yang seperti itu jangan. Bukan karena apa? Karena membentengi pemahaman, bukan karena iri. Ini untuk sedia payung sebelum hujan, begitu. Kalau masih di wilayah ini insya Allah masih aman-aman semua. Kan banyak majelis ya, banyak. Silakan hadir, ada majelis ini, hadir ada majelis itu. Tidak saya sebutkan karena takut dikira promosi nanti. Karena banyak, tidak usah saya sebut, banyak di sini, banyak macam-macam. Ada yang isinya sholawat ini, ada yang isinya sholawat itu, ada maulid ini, ada maulid itu, silakan semuanya. Itu dalam rangka kita itu belajar. Kalau ada seorang guru tidak suka muridnya belajar kepada orang lain, ada yang bermasalah di dalam hatinya. Itu pasti penyakitan itu hatinya itu. Mestinya orang itu harus senang ketika semakin banyak orang yang menyebarkan agama. Itu mestinya harus senang. Kenapa kok harus senang? Karena bebannya untuk menyebarkan agama itu terkurangi. Coba seandainya dalam satu kecamatan di Besuki misalkan, ustadznya cuma satu, hanya dia, tidak boleh ada ustadz lain. Kamu menanggung beban yang cukup berat itu. Kalau misalkan ya kalau semuanya bisa tahu sholat semuanya, kalau lebih banyak yang tidak tahu sholat, kamu yang nanggung dosanya. Mestinya orang harus banyak berterima kasih semakin banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang bermunculan. Itu kalau hatinya bersih, normal. Yang menjadi pertanyaan, hatinya bersih apa tidak bersih? Maka itu penting untuk direnungkan. Mungkin yang masih belum jadi ustadz mungkin tidak bisa merasakan. Makanya kadang sindir sana, sindir sini. Karena didasari karena iri gitu. Makanya kata Rasulullah, orang yang iri dalam hal urusan dunia itu adalah orang yang tidak memiliki akal yang sempurna. Dan yang ketujuh, kata Rasulullah, wa ilaiha yas'a man la yaqinalah. Orang yang mencari dunia itu adalah orang yang tidak punya keyakinan, hatinya tidak ada ketenangan di dalamnya. Bukan di sini tidak diperbolehkan mencari dunia, boleh.
Tapi dunia itu hanya sekedar wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah. Mari kita simak sikap orang-orang soleh terhadap urusan dunia. Contoh yang paling pertama, Rasulullah ini pernah ditawari oleh malaikat Jibril untuk menjadikan gunung itu dijadikan sebagai emas, ditawari. Apakah Rasulullah langsung jawab? Kalau kita mungkin langsung jawab iya. Akhirnya jadi orang yang paling kaya. Rasulullah pernah ditawari oleh malaikat Jibril, gunung itu akan dijadikan sebagai emas. Apakah Rasulullah langsung menjawab tidak? Fa'atraqa sa'atan. Rasulullah nunduk sesaat begitu. Kemudian beliau berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mali walid dunya." Wahai Jibril, apa hubunganku dengan dunia? Ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalah. Dan hartanya orang yang tidak punya harta. Wa qad yajma'uha man la aqlalah. Dan yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak punya akal yang sempurna. Itu Rasulullah. Orang yang seandainya seluruh dunia ini dikasihkan kepada beliau itu sangat bisa, karena manusia paling mulia, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di satu cerita yang lain disebutkan, yang pernah saya sampaikan di pelajaran Wasailul Usul, pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah itu membawa sepotong roti kepada Rasulullah, dibuat oleh Sayyidah Fatimah sendiri. Kemudian Rasulullah itu bilang, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salas." Ketahuilah wahai Fatimah, makanan ini adalah makanan yang pertama kali masuk mulut ayahmu selama 3 hari berturut-turut. Sebegitu ininya Rasulullah kepada dunia. Sebegitu Rasulullah biasa sikapnya kepada dunia. Orang sekarang kan kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau sebelum wafat meninggalkan 15 anak. Orang dulu itu anaknya banyak-banyak. 15 anak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sebelum meninggal itu ada banyak orang yang datang. Kemudian ada yang tanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu yang 15 itu?" Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Taraktu lahum taqwallah." Aku meninggalkan kepada mereka takwa kepada Allah. Jika memang mereka adalah orang soleh, maka takwa itu sangat bermanfaat untuk mereka. Tapi jika memang mereka bukan orang soleh, maka aku tidak meninggalkan sesuatu yang bisa membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Itu pemimpin yang sangat zuhud, pemimpin yang sangat adil. Dikatakan juga pengarang Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau itu ketika berdoa tidak pernah meminta urusan dunia. Tidak pernah, satu kali pun tidak pernah. Tapi beliau itu mintanya, walakin Allah Ta'ala a'tad dunya liman ittaqa. Ya Allah, aku minta dunia bagi orang yang bertakwa. Sedangkan Habib Ali itu adalah orang yang bertakwa. Diceritakan juga ada seorang yang soleh selama kurang lebih 20 tahun di dalam bulan Ramadan pasti mengetahui tentang Lailatul Qadar. Padahal orang itu kalau sudah tahu bahwa itu Lailatul Qadar, kemudian dia minta sama Allah, akan dikasih sama Allah. Kemudian ada anaknya yang bilang kepada si bapak ini, "Ya Allah, ya Bapak, ini aku minta agar kita dikasih harta yang banyak, dienakkan hidupnya." Apa kata bapaknya? "Kamu ini kurang ajar. Selama 20 tahun itu walaupun aku melihat Lailatul Qadar, aku tidak pernah minta surga, lebih-lebih minta dunia. Tapi aku yang aku minta, Allahumma rdo anni, ya Allah ridhoi aku. Wa makini minan nadhari ila wajhikal karim." Dan sempatkan aku untuk bisa memandang wajahmu, wajahnya Allah. Tapi wajah di sini harus diartikan dengan sesuatu yang memang layak untuk Allah. Ya, kita tidak usah mengartikan yang macam-macam. Pokoknya wajah yang memang pantas untuk Allah.
cerita yang viral yang pernah saya ceritakan terkait dengan ceritanya Syekh Ibnu Hajar dan siapa? Imam Romli. Saya ulang kembali. Ini untuk dijadikan pelajaran. Diceritakan Ibnu Hajar itu adalah orang yang miskin. Ini dalam bab fikih itu sering berbeda pendapat dua ulama ini. Ya, sering berbeda pendapat dan pendapatnya beda sudah. Ini bisa sah, ini bisa tidak sah. Ini batal, ini tidak. Sering itu dua ulama ini. Tapi ya sportif, bukan kemudian musuhan, tidak. Karena sama-sama alimnya. Cuma kalau Ibnu Hajar itu orangnya miskin, kalau Imam Romli itu orangnya kaya. Suatu ketika istrinya Syekh Ibnu Hajar ini pengen refreshingnya orang dulu itu ke kolam renang. Ya, kolam renangnya tidak sama seperti kolam renang sekarang, campur laki perempuan, ya khusus. Jadi di booking itu khusus satu keluarga begitu. Akhirnya Ibnu Hajar ini mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai cukup untuk membooking kolam renang. Akhirnya setelah sudah terpenuhi uangnya, datang ke kolam renang, kemudian ngasih uang itu. Kata yang punya kolam renang, ini sudah di-booking sama seseorang. Di-booking sama siapa? Ini istrinya Imam Romli. Di hari ini tidak boleh dibuka untuk siapapun, karena memang disewa satu hari full 24 jam. Tidak boleh ada yang masuk. Kalau mau masuk besok aja. Kata istrinya Ibnu Hajar. Ya kadang orang itu kadang agak ngeyel gitu. Pengennya sekarang kok disuruh besok. Iya, pengennya sekarang disuruh besok. Akhirnya mana tadi? Akhirnya istrinya Ibnu Hajar ini bilang, coba itu lihat itu Kiai Romli itu, alim, kaya, istrinya diajak refreshing. Kamu itu, iya memang alim, tapi tidak punya apa-apa. Ngumpulkan harta saja masih butuh berhari-hari. Kalau itu Kiai Romli tinggal ngambil di ATM, kasihkan bayar gesek gitu. Kalau versi yang sekarang, coba ya laki-laki dikatakan seperti itu gimana? Iya seandainya. Cewek kan suka pakai perasaan. Kira-kira gimana itu? Hatinya itu hancur berkeping-keping. Yo, tapi Ibnu Hajar ini orangnya sabar. Kamu ini pengennya apa? Pengennya apa? Iya. Kamu pengen kaya seperti itu. Mak Nyai yang istrinya Kiai Romli itu. Iya, anggap saja Mak Nyai kan. Karena memang Bu Nyai itu suaminya alim. Ya wajar karena memang untuk nyenangkan istrinya, bukan untuk berfoya-foya. Ini orang alim, orang soleh. Imam Romli ini orang alim, orang soleh, bukan orang alim yang biasa. Orang soleh betul Imam Romli ini. Sudah begini, ayo ikut aku ke sumur. Ikut bareng sama aku ke sumur. Setelah nyampe sumur disuruh nimba air. Akhirnya setelah nyampe ke atas, timbanya itu penuh dengan emas. Kemudian cukup, kalau bisa nimba lagi katanya. Perempuan juga kayak gitu biasanya. Cukup, benar. Jadi dia menjawab, lah tidak cukup. Ya sudah, kamu nimba lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah nyampe atas, penuh dengan emas lagi. Kata Ibnu Hajar, yakfiki. Qalat uridu salis, aku pengen yang ketiga. Nggak cukup. Coba kalau saya bayangkan ya, satu timba emas saja itu sudah masya Allah itu. Dapat uang berapa ratus juta itu, 10 juta kayaknya lebih. Emas 1 gram saja bisa sampai 1 juta kalau yang 24 karat. Bisa sampai 1 juta. Cukup. Pengen yang ketiga. Nah. Kemudian setelah yang ketiga tetap muncul banyak emas itu.
Kemudian kata Ibnu Hajar, aku ini lebih memilih fakir. Aku tidak pengen jadi kaya. Dunia itu menurutku sama saja. Mau ada 3 timba isinya emas, mau ada 3 truk isinya emas, semuanya itu, dunia itu sama saja. Wad dunya tamur, dunia itu akan lewat saja. Wa umruha qasir, umurnya dunia itu sangat pendek. Wa aisyuha hakir, dan hidup dengan dunia itu sangat hina. Udah, kamu kan sudah dapat 3 timba emas itu. Sekarang saya kasih pilihan. Wal an ikhtari ihda khoslataini. Sekarang kamu pilih 2 pilihan ini. Bisa jadi kamu kembalikan emas itu ke sumur, terus kamu hidup bersamaku. Atau pilihan yang kedua, kamu ambil semuanya tapi aku ceraikan sekarang, karena aku tidak suka dunia. Nah, coba gimana? Ini pilihan yang sulit ya. Mungkin kalau perempuan maunya aku pengen bersamamu dan juga dan dua-duanya. Tapi ini ternyata saya lihat cerita versi lengkapnya, ternyata masih ngeyel juga ternyata. Istrinya itu masih ngeyel. Apa kata istrinya? Aku ini pengen punya uang seperti manusia pada umumnya. Kata Ibnu Hajar, tetap enggak. Kemudian istrinya bilang, kalau begitu aku kembalikan 1 aja. Apa kata Ibnu Hajar? Enggak, sekali tidak. Kemudian ternyata ini versi lengkapnya. Yang kapan tadi saya dapat cerita itu tidak selengkap ini. Kalau begitu gimana kalau aku kembalikan 2 sajalah. Kalau begitu kan sudah banyak 2 itu. Gimana pendapatmu, wahai suamiku? Apa kata Ibnu Hajar? Enggak. Sekali tidak. Kan cuma ngambil 1. Gimana? 1 kan sudah 2, lebih banyak yang dibuang. Saya kan cuma ngambil 1. Kata Ibnu Hajar, enggak. Atau begini, gimana caranya? Minimal aku dapat emas untuk bersenang-senang pada hari ini. Gimana? Ya bukan cuma 1 timba, tapi sekiranya aku bisa bersenang-senang hari ini. Kata Ibnu Hajar, enggak. Sekali tidak. Pilihannya cuma dua. Kembalikan semuanya, kemudian kamu hidup bersamaku, atau kamu ambil semuanya, sudah kamu hubungan kita sampai di sini saja. Akhirnya perempuannya ini bingung. Ini mau ditinggalkan kok orangnya soleh, orangnya perhatian, orangnya ganteng, baik orangnya. Ini kalau saya ini pergi bawa emas, ini bisa jadi emasnya nanti habis. Ini gimana ini? Ya sudahlah, aku milih kamu saja kalau begitu. Akhirnya sudah, itu dibuang dengan sangat berat hati. Dibuang di sumur. Kemudian kata istrinya, naruddul jami' ilal bi'r. Aku akan kembalikan semua emas ini ke sumur. Wala uridu firaqaka, dan aku tidak ingin berpisah denganmu. Masya Allah. Kata istrinya lagi. Istri itu memang begitu, kata-katanya kadang-kadang romantis itu. Wali ma'aka sininan adidah. Aku itu sudah bertahun-tahun bersamamu. Aku sudah tahu betapa engkau ini adalah orang yang baik hati, laksana pangeran yang keluar dari sudah paham betul tuh istrinya Ibnu Hajar itu bertahun-tahun bersama dengan beliau, itu setia begitu. Nanti kalau misalkan nanti sudah pisah sama Ibnu Hajar, belum tentu mendapatkan suami sebaik itu. Makanya aku sekarang melihat kekeramatan yang ada pada dirimu, dan aku tidak akan ingin berpisah denganmu sekarang. Kata Ibnu Hajar, gimana sekarang?
Ya, aku ingin bersamamu. Ya, tapi bal nasbir, tapi harus kita bersabar. Makanya sampai dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam cerita yang lain, kalau romli itu kan artinya pasir, kan ya. Rommel itu kan artinya pasir. Hajar itu artinya batu. Kamu ini pengen pasir apa pengen batu? Sampai saking ininya. Lebih besar mana, pasir sama batu? Batu. Kamu ini pengen pasir apa pengen batu? Sudah, saya pengen Ibnu Hajar saja, anaknya Hajar. Itu julukan, tapi nama aslinya Ahmad bin Hajar. Karena bapaknya dulu itu diem gitu orangnya. Jadi seakan-akan seperti batu. Diceritakan juga waktu itu beliau ini bapaknya juga miskin sama. Sampai pengen belajar ke sekolah ini, ke pondok ini, tidak punya biaya. Akhirnya setiap kali ada pengajian, setiap kali ada pelajaran, beliau ini, bapaknya Ibnu Hajar ini berdiri di pinggir pintu, di pinggir jendela sambil mendengarkan dari luar, karena tidak boleh masuk, tidak punya biaya. Pada saat sambil mendengarkan itu, beliau melihat ada tetesan air hujan yang mengenai batu. Ternyata lama-kelamaan batu itu berlobang. Akhirnya dia mengambil pelajaran, pokoknya selama saya bersungguh-sungguh, saya pasti jadi orang hebat. Nah, sejak saat itu juga dijuluki Ibnu Hajar, anaknya batu, karena dia bisa mengambil pelajaran dari batu, bukan keluar dari batu, bukan. Itu bagaimana sikapnya orang-orang dulu dalam hal urusan dunia. Mereka itu biasa-biasa saja dalam hal urusan dunia. Bahkan dikatakan di dalam majlisnya Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf, beliau itu di dalam majlisnya tidak pernah menceritakan urusan dunia sama sekali. Nah, itu orang-orang dulu bagaimana sikapnya kepada urusan dunia. Memang ada wali-wali itu yang kaya, seperti Habib Ali Habsyi. Ada wali-wali yang juga tidak kaya. Makanya sebagian ulama itu ketika berdoa, ya Allah, berilah aku menjadi seorang kekasihmu seperti Habib Ali Habsyi, karena di samping wali juga kaya. Mungkin kita juga seperti itu. Maka ini kata Rasulullah, 7 pesan penting dalam menyikapi urusan dunia. Ya sudah, kita kerja silahkan, kita cari uang silahkan, cari harta silahkan, cari jabatan silahkan, tapi jangan murni orientasinya urusan dunia, tapi juga harus ada orientasi akhirat, karena itu yang akan kekal selama-lamanya, akan kita bawa sampai mati. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.